kayak gitu pagi ini sebagaimana sudah disampaikan oleh host atau oleh MC gitu ya. Kalau di dunia offline kan MC ya gitu ya. Nah, ini di acara online namanya host ya. Oleh Bu Inel, saya adalah Ibu Vivin, nama lengkap saya Siti Nurtia. Mungkin tidak sefamiliar kayak Bu Inel yang sudah keliling-keliling kayak gitu ya. Saya baru keliling beberapa kota dengan bermacam-macam kesibukannya. Itu insya Allah kita tetap bersua di WA Group gitu ya. Kebetulan memang secara pribadi saya memang banyak mengelola sekolah dari tingkatan TK sampai kemudian SMA. Kalau di kampus lebih kepada pernah jadi dosen dan sampai sekarang juga tetap terregister sebagai dosen di salah satu kampus di Jakarta itu. Mulai. Halo, halo. Oh ya, ada suara yang masuk. Mohon maaf, saya mengingatkan suaranya, mic-nya ditutup ya. Co-host-nya di ini ya Bu Inel, teman-teman yang kelupaan menutup mic-nya itu. Pagi ini kita akan mendiskusikan setelah berkali-kali kita rapatkan, kita diskusikan oleh pengurus pusat tentang apa ya yang bisa kita sharing terhadap teman-teman YPBWI selama masa pandemi ini ya gitu. Dan karena konsentrasi kita adalah di pendidikan keagamaan, maka itu dulu yang ingin kita concern dan kita share kepada ibu-ibu semua. Bagaimana sih kayak gitu mengajarkan pendidikan agama, menginternalisasi gitu ya, dengan cara bermain, tidak kemudian bahasanya itu Pak Idris nanti yang jago menjelaskan ini ya. Pak Idris insya Allah Bapak doang ya, Bapak sendiri, ada Pak. Insya Allah ada Pak, tadi ada kayak dari Kak Seno ini. Sama-sama ganteng, kalau cowok harus dipuji ganteng ya. Sebelum saya, bahwa, halo, mohon maaf ada suaranya. Ntar dulu ya. Kak Seno juga ada di sini, Bapak-bapak. Kembali lagi saya ulangin, apa sih yang kemudian kita ingin bagi bersama gitu. Nah, salah yang kemudian tercetus, yang kemudian jadi main concern atau concern utama kita adalah ya pendidikan keagamaan. Nah, saat ini kita ingin sharing ya gitu ya, bersama memang praktisi langsung, insya Allah beberapa teman yang pernah kemudian ikut mengikuti acara nasional YPBWI itu, kita pernah datang ke sekolahnya beliau, Pak Idris Kelana. Jadi ada ya Bu Is ya, kayaknya pernah ya Bu Is. Nah, kayaknya Bu Is Tingana sampai ini ke sekolah TK Islam Fitrah. Nah, sekolah Islam Fitrah Al Fikri ya, namanya aja unik ya Bu ya. Sebenarnya saya di sana, tapi kan nggak boleh ngenalin ya, kalau saya seorang di Al Fikri ya gitu. Karena saya sebagai host ya gitu ya. Jadi saya harus mengenalkan narasumbernya dulu gitu. Nah, di Al Fikri nanti akan dikenalkan juga sebagai background beliau Pak Idris Kelana punya pengalaman bagaimana menginternalisasi, mengajarkan tentang Tuhan atau Allah kayak gitu ya, menginternalisasi, dan ini memang tidak bisa lepas akhirnya kepada perilaku atau akhlak dalam keseharian. Bagaimana mengejarkan pendidikan keagamaan itu tanpa dirasakan anak-anak sebagai belajar, tapi lebih kepada bermain. Pak Idris secara personal gitu ya, pengalaman pendidikannya, pengalaman karirnya itu ya sebagai guru di TK, kemudian jadi kepala sekolah, sebagai narasumber narasumber nasional ya, gitu, karena sering beliau diajak keliling oleh Kemendikbud gitu ya, untuk kemana-mana itu. Cuma mungkin belum ada yang ketemu itu ya, karena memang kebanyakan biasanya sekolah-sekolah negerinya dulu ya gitu, atau yang dekat dengan pemerintahan ya gitu. Nah, Pak Idris karena memang TK luar biasa banyak. Nah,
itu untuk kemudian jati dirinya Pak Idris kayak gitu ya. Insya Allah agak berbeda gitu, karena di Al-Fikri antara bapak dan ibu diupayakan berimbang jumlahnya, meskipun tidak mudah nyarinya itu. Kenapa? Karena figur bapak juga penting dalam pendidikan usia dini itu. Nanti detail-detailnya seperti apa, Pak Idris yang akan jelaskan. Pak Idris, kira-kira demikian ya pengenalannya, terus kemudian YPBWI tadi juga sudah dijelaskan sedikit kayak gitu. Mungkin kalau Pak Idris belum terlalu ngeh, saya sedikit ya kalau seandainya ada yang belum atau misalnya tidak di pengurus YPBWI, bahwa YPBWI itu ada di 12 provinsi, insya Allah saat ini itu ada sekitar 300-an institusi pendidikannya, itu dari tingkatan TK sampai perguruan. Sorry, berapa Bu Ina? 11 provinsi. 11 ya? 17 yang aktif. 17, oh sorry. 17 gitu provinsi, kemudian lebih dari 300-an, yang terbanyak di Sumatera Barat, Bu Feb, Nifeti gitu. Wah, ini jagonya nih yang Padang yang luar biasa banyaknya ya gitu ya. Ini pentingnya bahwa kenapa sih kita tetap kemudian menjadikan satu kesatuan, karena memang networking atau jaringan itu penting Ibu-Ibu. Selain jaringan sesama YPBWI, kita adalah juga berjaring atau kemudian bertemu dalam organisasi wanita Islam. Kenapa? Karena pendirinya dahulunya adalah aktif di wanita Islam, sehingga kita memang tidak bisa tidak selalu berhubung dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan wanita Islam, dan untuk yang di pendidikan kita terlibat di YPBWI. Demikian Pak Idris, kilas pengenalannya. Kalau di pusat, saya sebagai salah satu ketua dari 3 ketua ya, ada ketua akademik, ada ketua sarana dan keuangan, dan yang ketiga adalah SDM ya, Bu Bayah. Bu Bayah, insya Allah sudah ada Bu Rubaya. Kalau Bu, oh ya, alhamdulillah Bu Bayah sudah ada. Kemudian ada Bu, siapa lagi nih ya? Ketuanya ada semua kah? Bu Marti? Dan saya bertiga itu. Demikian pengenalannya Pak Idris, saya persilahkan. Relatif agak nyaman Pak Idris karena kita memang tidak banyak mengundang narasumber kali ini kayak gitu. Cukup satu tapi concern teman-teman bisa menggali, karena ini hari per hari, tiap hari kita bergelut di sini, sehingga saya kira akan menarik, dan nanti akan lihat gimana Pak Idris juga akan mempraktekkan, bisa jadi beliau juga loncat-loncat atau nari-nari atau nyanyi-nyanyi gitu. Monggo, waktunya saya persilahkan. Silakan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar semua ya, insya Allah ya? Jelas sekali. Jelas sekali, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya senang sekali bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa dari Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam ya, Bu ya. Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam. Wah, luar biasa. Ini semuanya yang ada di sini alhamdulillah wanita, perempuan semua, cantik-cantik, solehah-solehah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bapaknya juga ya. Kalau nggak salah tadi ada bapaknya juga ya. Ada benar Pak Idris. Ada ya. Insya Allah ada. Iya, alhamdulillah. Baik. Yang saya hormati Ketua Umum YPBWI Pusat, Ibu Hajah, siapa tadi? Ibu Hajah Isrowiyah,
Kemudian yang saya kenal ini ada Ibu Siti Nurfiah atau Ibu Vivin, kemudian Bu Inel juga yang suka WA saya, dan seluruh jajaran pembina maupun pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Ya. Wanita Islam. Malah karo ning Bakti Tempora iki kata. Lu kok mati? Silakan Pak Idris, ada yang kelupaan nggak ketutup Pak Idris, nuhun. Halo? Iya, baik. Pak ini suaranya tertutup. Iya, tertutup ya, sudah dibuka lagi. Iya, saya mungkin tidak akan menampilkan banyak teori, kalaupun nanti ada slide itu hanya poin-poin saja yang saya berikan. Saya lebih karena memang secara teori ini sudah sangat jauh sekali, bukan dilupakan ya, jauh sekali didapatkannya sejak masa kuliah terutama ya, kemudian baru buka-buka kembali ketika berpraktek langsung di lingkungan pendidikan. Ini insya Allah nanti akan ada yang saya tampilkan, tapi memang latar belakang, saya ingin bercerita tentang latar belakang saja. Bukan latar belakang saya, kalau saya tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Vivin, sedikit aja, nama saya Idris, boleh dipanggil Idris, gitu ya. Bunda-bunda dan ayah yang disayangi Allah, dalam Al-Quran gitu ya, ini sebenarnya kenapa kita perlu menginternalisasi atau perlu menanamkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama atau akidah atau keimanan kepada anak usia dini, kan, kepada anak-anak didik kita. Sebenarnya yang terjadi sebenarnya di dalam Islam itu potensi keimanan itu sudah ada di dalam diri setiap anak. Ya. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah memunculkan potensi keimanan yang sudah ada dalam diri setiap anak tersebut. Karena nanti saya juga akan memberikan slide tapi tidak lengkap, jadi silahkan apa yang saya katakan ini, apa yang saya ucapkan ini boleh dicatat untuk nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau nggak salah itu ketika anak berusia 4 bulan di dalam kandungan, itu Allah langsung berfirman kepada anak tersebut, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah bertanya kepada janin yang ada di dalam kandungan. Maka kemudian janin itu ditiupkan ruhnya oleh Allah dan janin itu menjawab, bala syahidna. Betul sekali wahai Tuhanku, aku menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhanku. Nah, dari ayat ini kita sudah bisa melihat bahwa sebenarnya potensi keimanan itu sudah ada pada diri setiap anak sejak dia ditiupkan ruhnya oleh Allah di dalam kandungan. Maka tugas kita adalah memunculkan potensi-potensi yang ada di dalam anak-anak tersebut. Ya, mohon maaf ini saya terkontaminasi, bukan terkontaminasi ya. Saya apa namanya? Ya bolehlah terkontaminasi dengan konsep dari Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri tempat saya mengabdi saat ini. Jadi kemudian di dalam hadis Rasulullah mengatakan setiap anak yang lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah ini apa? Nah, ada yang mengartikan fitrah ini suci, ada yang mengartikan fitrah ini
banyak hal ya, suci, kemudian bersih, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya fitrah ini dalam penafsiran lain, Ibnu Qawim al-Zaujiyah menyatakan ini adalah potensi dasar keimanan yang dimiliki oleh si anak. Jadi ini adalah potensi dasar yang dimiliki. Jadi setiap anak yang lahir sudah memiliki potensi dasar dari keimanan. Nah, maka tugas kita adalah memunculkan potensi ini dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Nah, karena ini memang tugas kita. Ini tugas kita. Kalau kita lihat lagi di Al-Quran, mohon maaf ini saya banyak berpatokan pada Al-Quran. Di Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 9 kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshalladzina lau taroku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Gitu ya. Apakah kalian tidak takut meninggalkan generasi yang lemah dalam hal keimanan? Generasi min khalfihim, generasi di belakang kamu, maksudnya anak-anak cucu kamu, ini anak-anak yang lemah dalam hal keimanan. Nah, maka di dalam An-Nisa ayat 9 ini jelas ini menjadi tanggung jawab kita. Mohon izin untuk host, saya mau share screen, boleh ya? Sudah bisa, Pak. Silakan coba, Pak. Ya. Bisa kan dilihat ya? Nah, insya Allah sudah mulai kok. Ya, ini sudah terlihat ya. Iya, lihat. Kalau Ibu kesulitan, kalau di dalam HP itu slide-nya paling digeser paling kiri ya. Nah. Iya, ini singkat saja penanaman nilai-nilai keislaman pada anak usia dini. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Vivin bahwa saya adalah praktisi, jadi ya praktisi dalam pendidikan anak usia dini. Jadi saya akan menyampaikan yang praktis-praktisnya aja nih, gitu ya. Yang simpel-simpelnya aja nanti mungkin kita akan praktek bersama, bernyanyi bersama, dan seterusnya seperti itu. Baik, kalau tadi ayat-ayat Al-Quran, sekarang kita kembali pada kurikulum. Kurikulum anak usia dini. Mohon maaf kalau YPBWI ini TK atau RA ya Bun ya? TK rata-rata, Pak. TK ya? Oh iya, baik. Rata-rata. Ada yang RA, tapi nggak banyak. Oh iya, baik-baik. Berarti sama ya kurikulumnya, kita menggunakan Permendikbud nomor 137 dan 146 tahun 2013. Ini sama berarti kurikulumnya. Di dalam kurikulum ini ada di dalam nilai agama dan moral, di dalam kompetensi dasar, ini ada kompetensi dasarnya, ada 1.1, kemudian 1.2. Ini nanti silakan dilihat saja masing-masing di Permendikbud 147 dan 146. Ini kurikulumnya. Sebentar, mohon maaf. Ya, di dalam kurikulum ini sudah jelas. Kita yang pertama harus menanamkan nilai keimanan. 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Keimanan, ini jelas di dalam kurikulum. Kemudian rasa syukur, kemudian kegiatan ibadah, kemudian yang paling penting adalah akhlak. Ya. Nah, ini yang paling penting adalah akhlak. Nah, apakah ini sudah mencakup semuanya yang ada, yang kita inginkan dalam setiap sekolah kita? Kalau enggak ada, apakah kita perlu rekonstruksi ini kurikulum gitu ya? Apakah kita perlu rubah gitu ya? Ternyata setelah diteliti, setelah saya mencoba mengkaji dan seterusnya, yang perlu kita lakukan itu hanya nah ini nilai-nilai keislaman ya.
akidah ya tadi ada ya di kurikulum, mempercayai Tuhan, kemudian yang kedua ibadah ya, mengenal ibadah sehari-hari, kemudian adab atau akhlak, kemudian yang terakhir itu saya tambahkan Al-Qur'an. Nah, di dalam kurikulum itu Al-Qur'an jelas tidak ada. Karena menyesuaikan dengan kegiatan ibadah, menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Nah, maka kita perlu mencari metode. Metode seperti apa yang tepat dalam menanamkan nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai akidah atau nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Ya. Bapak Ibu yang disayangi Allah, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa metode yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya selama menjadi praktisi pendidikan di Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri. Jadi silakan saja, ini nanti kita bisa berdiskusi, kita bisa sharing, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa tadi nilai-nilainya itu ada akidah, ibadah, adab, Quran, ini menjadi penting. Akidah ini menjadi penting. Yang pertama karena itu memang keimanan. Kita orang Islam tadi ya ayatnya sudah disampaikan. Kemudian ibadah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah adab. Ya. Jadi dalam menyampaikan, menanamkan atau menginternalisasi nilai-nilai keislaman, yang perlu sangat ditekankan adalah persoalan adab atau akhlak. Gitu ya. Ini saling berkaitan dengan erat. Akidah akan tumbuh jika ada contoh adab atau akhlak yang baik. Di dalam mentransfer ilmu-ilmu keislaman, keimanan, bukan hanya transfer pengetahuan saja, bukan hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of akhlak, transfer adab. Maka dalam pendidikan agama Islam ini untuk pendidikan transfer anak of values kalau bahasa Inggris. Itu dia maksud saya. Saya nggak ketemu tadi. Betul sekali, Bu. Transfer of value, ya. Jadi ini penting, ya. Bukan hanya pengetahuan saja, tapi value juga menjadi hal yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai akidah pada anak usia dini. Apalagi anak usia dini ini sangat perlu sekali model. Nah, maka kita sebagai guru ini wajib hukumnya untuk pendidikan anak usia dini ya, wajib ya. Saya katakan wajib untuk menjadi model yang baik di depan anak-anaknya. Baik, kita kembali kepada metode. Ini metode yang yang selama saya tekuni di sekolah, di tempat saya mengabdi di Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri. Bunda dan ayah yang disayangi Allah, ini beberapa metode penanaman nilai keislaman pada anak usia dini, akidah termasuk di sana di dalamnya. Saya katakan keislaman karena tidak bisa dipisahkan antara akidah, akhlak gitu ya. Kalau zaman dulu itu, zaman saya dulu di pesantren itu pelajaran akidah, akhlak itu jadi satu pasti. Karena akidah dan akhlak itu tidak dapat dipisahkan. Gitu ya. Ini yang pertama, metode yang biasa saya lakukan di sekolah itu adalah metode implisit. Metode implisit ini seperti apa metode implisit? Implisit mengandung, mengintegrasikan
dalam setiap kegiatan, dalam setiap tingkah laku, dalam apapun yang dilakukan oleh anak. Hah? Sedikit. Kemudian metode yang lainnya, metode keteladanan, ini tentu saja. Kemudian ada pembiasaan, metode pembiasaan, dan yang terakhir yang memang agak sedikit berbeda sekolah kami dengan sekolah-sekolah yang lainnya, dan ini yang coba kami tularkan kepada teman-teman pendidik anak usia dini di seluruh Indonesia. Ini adalah metode seni dan teater. Ya, ini agak sedikit berbeda ya. Sedikit bercerita tentang background saya gitu ya. Di TK ya, terutama ya TK Islam Fitrah Al Fikri, awal mulanya ini memang pendirinya ada beberapa orang-orang teater juga yang ternyata di ilmu teaternya ini di mix, dikombin dengan ilmu-ilmu keislaman yang kemudian maka jadilah Al Fikri seperti yang sekarang ini. Ini metode implisit. Jadi dalam metode implisit, penanaman nilai-nilai keislaman terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan harian, gitu ya. Dalam hal apapun, gitu ya. Maka visi misi sekolah kami salah satunya adalah menjadikan kegiatan sehari-hari bernilai ibadah, seperti itu. Nah, ini dalam hal apapun gitu ya. Jadi bagaimana bicara, bagaimana memakai sepatu, bagaimana bermain, bagaimana menghargai teman dan seterusnya dan seterusnya. Ini semuanya harus ada nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai akidah, nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya. Ya. Nah, kemudian kita mencoba menciptakan lingkungan. Lingkungannya kita ciptakan yang merangsang proses berpikir anak-anak pada nilai-nilai yang ingin kita tanamkan. Seperti itu. Mulai dari penataan ruangan, kemudian mulai dari permainan, kemudian cerita, storytelling, dongeng, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini harus kita ciptakan. Jadi diciptakan sedemikian rupa agar anak begitu datang ke sekolah, dia langsung ada, aha, gitu ya, mendapatkan sesuatu begitu datang ke sekolah. Wow, Pak Idris ini apa ini maksudnya? Nah, sampai pada tahapan seperti itu. Jadi begitu anak-anak datang, dia nggak biasa aja gitu ya. Datang, oh iya, oh ini gambarnya bintang, sana gambarnya bulan, sama kayak kemarin juga masih sama seperti itu. Gitu ya. Tidak, kita ciptakan. Kita ciptakan sedemikian rupa lingkungan agar anak begitu tiba di sekolah, dia langsung, wah, ini maksudnya apa Pak Idris? Kenapa ini begitu? Kenapa ini begini? Nah, kemudian kita maknai hal tersebut dengan pemaknaan dalam nilai-nilai keislaman. Kemudian berikan makna kepada anak, kepada apa yang dilakukan oleh anak, gitu ya. Jadi dalam metode implisit ini kami tidak pernah langsung menjudge, tidak pernah langsung memberikan penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Misalnya, kita ada kegiatan sholat duha, misalnya. Ada kegiatan sholat duha. Nah, dalam duha ini kita lakukan ya pembiasaan saja seperti itu. Pembiasaan saja, anak sholat, guru ikut sholat gitu ya, tapi sambil ikut sholat, guru biasanya posisinya ada di tengah atau di belakang.
Nah, ketika dalam keadaan sholat, tentu saja namanya anak-anak, ini ada yang bercanda, gitu ya. Ada yang tengok-tengok, dorong-dorong, dan seterusnya. Guru tidak langsung memberikan pendidikan atau langsung menegur si anak tersebut. Gitu. Tapi membiarkan. Guru tetap mencontohkan sholat dengan khusyuk, dengan bacaan-bacaan sholatnya. Kemudian setelah selesai sholat, baru guru memberikan atau memasukkan nilai yang akan disampaikan kepada anak. Gitu. Misalnya, alhamdulillah hari ini Pak Idris senang sekali teman-teman semuanya dapat melakukan sholat duha dengan berjamaah. Lakukan teman-teman, mengencourage, memberikan penguatan terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Ya. Tapi kalau dalam sholat, kira-kira aturannya seperti apa ya? Gitu ya. Ada yang terlewat tadi, mohon maaf. Sebelum sholat biasanya kita menentukan aturan sholat. Kalau sholat teman-teman, kalau mau sholat itu aturannya seperti apa? Sholatnya yang khusyuk, misalnya kan, anak-anak selalu begitu. Nengok, gak boleh berantem dan seterusnya, gak boleh ini, gak boleh itu dan seterusnya. Maka kemudian ketika selesai sholat, di dalam proses sholatnya ada anak yang masih melakukan hal-hal tersebut. Selesai sholat kita tinggal bertanya kembali. Nah, tadi siapa yang tahu aturan sholat itu seharusnya seperti apa? Nggak boleh dorong-dorong temen. Tadi ada, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, Pak Idris sekali bahasa verbal dalam memuji anak itu harus dibuat se-unformal mungkin. Jadi jangan dibuat formal. Wah, Pak Idris senang banget, gitu ya. Dan nggak perlu tanggung. Kalau bisa lebay. Gitu ya. Mohon maaf ya. Kalau bisa lebay, berlebihan. Wah, Pak Idris senang sekali. Gitu ya. Jadi nggak Pak Idris cukup senang. Nah, kata-kata cukup ini diksi. Jadi permainan diksi juga dalam berinteraksi dengan anak. Apalagi kalau kita mau menanamkan value di dalamnya. Seperti itu, ini untuk metode yang pertama, biar saya membicara, barangkali dari teman-teman ada yang mau disampaikan dulu, sampai penjelasan saya sampai di sini. Silakan, Ibu Vin. Ya, silakan. Ada yang raise hand. Saking terpana ini Pak Idris sendiri juga masih sering salah gitu. Saya termasuk juga namanya manajer di sekolah itu. Kalau di TK sering kali disampaikan sama Pak Idris, Bu Vivi, kita tidak boleh mengatakan jangan. Oh, lupa saya gitu. Tidak boleh mengatakan tidak gitu. Nah, ini juga tadi disebutin implisit. Silakan jika ada, ini jadi boleh ya langsung tanya jawab ya Pak Idris? Boleh, silakan, langsung aja. Karena memang menarik kayak gitu. Memuji, bagaimana menegur, dengan cara implisit. Jika ada yang bertanya karena memang kondisinya tidak bisa. Oh, ini chatting sudah bisa ya, Ibu? Chatting sudah bisa. Kalau bertanya silakan ditulis, nanti saya akan bacakan kayak gitu. Oke, dan jika sekarang ada yang bertanya silakan mic-nya dibuka. Monggo. Dan nanti karena ini chatnya sudah mulai bisa, silakan ditulis ya. Bu Vivin saya nanya, Pak Idris saya mau siapa? Silakan mic-nya dibuka ya. Ya, silakan. Nih ada, kalau di Zoom itu kalau ada reaction, kemudian ada enak ya Pak Idris ya. Iya. Vivin, videonya ketutup. Video, oh sorry. Video Bu Vivin. Iya. Lupa. Oke. Silakan, Bunda.
Oh, suaranya. Silakan, siapa tadi mau nanya? Chattingnya udah bisa, silakan juga mau chatting. Halo, halo. Gimana sih mengajarkan secara implisit itu? Ternyata nggak gampang ya, itu. Ya. Atau di antara bunda-bunda semuanya Sharing berbagi pengalaman ya, sharing pengalaman. pengalaman. Bagaimana sih cara mengajarkan kayak gitu secara Iya. implisit? Ada Ibu Rati, ada Ibu Mahmuda, monggo. Ini yang dari Gresik ini kan, sekolahnya juga relatif banyak yang dari Padang. Bagaimana sih ngajarkannya itu secara implisitnya gitu? Silakan ada yang bicara. Ayo, monggo. Ini di mic-nya saya buka. Silakan dibuka ya mic-nya ya. Dengeran Pak Idris? Apa hanya saya yang denger nih? Belum, Bun. Iya. Kita dengar ya itu. Jadi silahkan ya. Kemudian kadang-kadang kita itu nggak sadar itu sering kemudian menegur ya Pak Idris. Ini yang paling sering kejadian, kita itu menegur tanpa merasakan kayak gitu. Dan halo. Siapa tadi? Oke. Silakan tadi. Iya, siapa? Bu siapa? Bu Saryawati. Oh Iya, iya, Bun, Bu Saryawati. Silakan, Bun. Mau sharing atau mau tanya, monggo. Mau nanya. Ini kan tadi setelah kita dengarkan tadi penjelasan dari Pak Idris, kita tidak boleh menegur anak itu secara langsung. Nah, implisit ini kita dalam prakteknya sehari-hari itu kan sangat sulit. Kan pasti kita nggak sadar itu pasti jangan begini. Nah, ini prakteknya itu seperti apa Pak Idris? Mungkin kita juga ingin diberikan cara-cara kata-kata yang seperti apa gitu, cara melarang anak, karena anak yang di bawah 5 tahun itu kan sedang agresif, ingin tahu, semua ingin coba, tapi kita kadang tidak bisa menggunakan kata-kata yang harusnya kita pakai, tapi sering keluar kata jangan itu, ya jangan itu saja yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, itu mohon Pak Idris memberikan kita contoh lah kata-kata yang baik, yang bagus, yang untuk kita berikan untuk anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Menarik ya, Bun ya. Gimana caranya nih? Ada anak tiba-tiba naik-naik ke atas pagar gitu ya. Jangan. Pegang Gitu ya. ini, jangan. Nah, biasanya kita seperti itu. Jangan, nanti jatuh gitu ya. Ya, baik Bunda. Saya untuk kata, jadi begini, sebenarnya ini ada dalam teori psikologi gitu ya. Jika kita berkata sesuatu yang mengejut, maka ini ada beberapa neuron saraf yang ada di otak anak ini terputus. Gitu loh, Bu. Apalagi dengan nada yang tinggi. Seperti itu. Jadi misalnya ada anak naik pohon pepaya, misalnya di sekolah ada pohon pepaya, naik pohon pepaya sampai ke ujung, kita langsung berteriak, "Nah, jangan!" Biasa seperti itu. Ya. Atau ada anak yang misalnya main air gitu ya. Main air, naik pohon pepaya serem. Main air gitu ya. Main air, dia tuang airnya ke kepala, kita langsung berteriak, "Jangan!" Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si
Anak itu terkejut, kemudian dia bisa saja melempar apa yang dipegangnya atau malah langsung membasahi badannya. Gitu ya. Jadi dalam pemberian makna ini, kenapa saya bilang tadi akidah dengan akhlak atau adab ini sangat sinkronisasi, gitu ya, tidak bisa dipisahkan. Kita perlu mengetahui alasan kenapa si anak melakukan hal tersebut, Bun. Gitu ya. Jadi kalau ada anak main air kemudian dia siram-siram ke badannya, itu kita perlu tanya alasannya. Gitu. Nah, kamu sedang apa? Gak usah panik, Bun. Gak usah panik. Nah, kamu sedang apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang melakukan percobaan nih, Bun. Lagi melakukan percobaan. Ternyata, gitu ya, percobaan apa? Nah, ternyata air itu kalau yang dari keran itu rasanya dingin. Dan kalau air yang ada di ember kena sinar matahari rasanya hangat. Masuk. Itu adalah titik di mana kita harus memberikan makna. Wah, Nak, luar biasa ya. Kamu bisa membedakan encouragement. Apa yang dilakukan oleh anak. Kamu bisa membedakan rasa air dingin dengan rasa air hangat. Hebat. Kira-kira kamu tahu nggak siapakah yang menciptakan air? Gitu. Aku tahu yang menciptakan air Allah. Wah, kalau mau ditambah sama nyanyian juga boleh. Siapakah yang menciptakan air? Dan seterusnya dan seterusnya. Saya agak fales kalau nyanyi, Bun. Jadi memang perlu sikap tenang ketika menghadapi siswa-siswa melakukan apa yang yang menjadi curiosity mereka, gitu ya. Banyak hal, gitu ya. Nah, disitulah poin penting yang dinamakan kalau para pakar bilang golden age. Nah, itu saat golden age itu aha-nya terbuka tuh. Begitu aha-nya terbuka, masuk kita. Sip, langsung dicaplok sama anak. Oh, dicaplok. Bahasa apa itu caplok? Langsung ditangkap sama anak, langsung tertanam, menginternalisasi di dalam dirinya sampai puluhan tahun mendatang. Gitu ya. Jadi kalau saat sekarang ini banyak sekali, mohon maaf, saya katakan banyak sekali anak-anak yang suka tawuran, gitu ya. Anak-anak yang kemudian ketika menjadi pejabat kurang bisa bertanggung jawab, gitu ya. Ini mungkin memang karena pendidikan anak usia dininya, gitu ya. Yang mereka dapatkan seperti itu. Ya. Jadi memang perlunya kesabaran berlebih dalam diri kita, dalam kita sebagai guru, gitu ya. Jangan, nah perkataan jangan ini menjadi perdebatan saat ini. Kenapa nggak boleh bilang jangan, gitu kan? Di Al-Quran banyak banget kata-kata jangan, walantardo, walayahsya dan seterusnya, gitu kan? Banyak sekali kata-kata jangan, kata-kata tidak, gitu ya. Intonasi yang membedakan, gitu ya. Kata-kata jangan yang ada di dalam Al-Quran ini sangat indah, gitu ya. Apalagi kalau kita belajar Al-Quran, nahu, sorof, kemudian balaghah, mantik, bayan dan seterusnya. Ini Al-Quran ini sangat indah, gitu ya. Maka kata-kata jangan yang ada di Al-Quran jangan samakan dengan kata jangan yang keluar dari verbal mulut kita. Seperti itu. Boleh saja kita mengatakan jangan, tapi intonasinya itu yang lebih lembut. Gitu ya. Kemudian kalau bisa bersair seperti Al-Quran, seperti itu. Mungkin itu, Bun ya. Itu sedikit contoh saja. Gitu ya. Jadi biarkan dulu si anak
melakukan apa yang dilakukan selama itu tidak membahayakan. Kalau air kan tidak membahayakan ya, kecuali memang sangat membahayakan. Kalau air kan tidak membahayakan, kita lihat dulu apa yang dilakukan, kemudian kita tanya apa maksudnya, kemudian langsung kita berikan makna di dalamnya. Seperti itu, Bun. Aduh, terima kasih Pak Idris. Dari ibu-ibu di sini yang jadi guru, jadi pengurus, berapa orang ya yang kita belajar tidak mengatakan tidak. Aduh, saya juga kadang-kadang masih ketika setiap kali misalnya mengunjungi atau ke TK itu tetap kadang-kadang muncul itu. Kayak gitu pengen ngomong. Jangan, ternyata ini. Contoh juga ngajarkan Iqra gitu. Ternyata memang sama sekali juga tidak boleh menunjukkan kesalahannya, biarkan anak sendiri tahu salahnya. Itu bukan yang mudah, benar-benar perlu latihan dan iya betul perlu latihan. Nah, teman-teman barangkali di sini ingin sharing ya, kita baru internalisasi ya gitu. Pengalaman-pengalaman seperti ini karena saya benar-benar melekat sampai sekarang ya gitu. Sejak di Al-Fikri itu betapa betul-betul guru itu diterapkan untuk mengatakan tidak itu benar-benar harus ya gitu. Jadi sampai seperti itu kita yang di pimpinan juga mencoba membiasakan. Nah, teman-teman juga barangkali punya pengalaman ya gitu. Gitu gimana caranya dalam hal menginternalisasi anak-anak mengajarkan kegiatan keagamaan itu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Idris. Monggo silakan, ada lagi yang mau bicara? Silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi. Ya. Siapa Bun? Karena nggak kelihatan banyak ini, jadi harus sebut nama dulu ini. Kita udah dari sudah di atas 136. Iya, sudah 100. Siapa Bu tadi yang mau bicara? Ini Bu Yen, kita dari Sumatera Barat ya Bu. Bu Yen ya kayaknya ya. Nih, Unian ya. Monggo nih. Silakan Bun. Mic-nya dibuka Unian. Mic-nya dibuka Nian. Halo, halo. Nian, tadi mau bicara kah? Kenapa? Halo, siapa tadi yang mau bicara? Maklum ya, kayak gini kalau kondisinya. Monggo, silakan. Welcome. Siapa yang bicara? Dalam siapa? Siapa? Marwanti, Bunda. Oh ya, silakan. Silakan Bunda. Bu, ini ya dikenalin dari mana? Karena kan nggak semuanya ngeh ya. Ibu, oh iya. Maaf pakai bahasa Jawa. Saya Siti Marwanti, Bunda. Oke. Bu, Mbak Siti kayaknya mendengung ya agak menjauh, mungkin ada HP atau laptop yang berdekatan ya. Iya. Silakan. Ya. Ini berkumpul semua satu sekolah. Iya, betul. Monggo. Ya, saya Siti Marwanti dari TK Islam Bakti 6 Karanganyar, Bunda, Jawa Tengah. Karanganyar. Iya. Mau tanya Pak Idris, kalau misal kan mengajari sholat, terus kita memang tidak menegur langsung, tapi langsung misal anak yang gojek bercanda tadi langsung kita pegang tangannya, terus kita kembalikan ke posisi sholat, terus sambil kita benahi, dia sujud, terus dahi sama hidung harus nempel, itu langsung kita benahi seperti itu bagaimana Pak? Oke, baik. Bagus nih pertanyaan, Bu. Oke. Nah, ya, Kak, mulut kita tetap
Kita nggak langsung ngomong ya. kita langsung berdoa dan dititipkan anak. Iya, oke. Jadi tangan Oke. kita yang gerak ya. Oke, terima kasih Iya. loh. Oh ya, Pak Idris Baik. gimana itu Pak Idris? Aku nggak ngeh Baik. itu Pak Idris. Menarik sekali ini. Ini juga banyak terjadi ya pada guru-guru muda kami juga banyak terjadi seperti ini. Ah, dari mana tadi Bu? Di Jawa Tengah ya? Karanganyar. Ya, ini menarik sekali gitu ya. Jadi ada ini sebenarnya kita bahas pada selanjutnya ya. Ada yang namanya banyak suara-suara. Ya, ada yang namanya yang namanya pembiasaan, gitu ya, pembiasaan. Nah, kalau pembiasaan, maka kita biasakan saja dulu, seperti itu, ya. Kita biasakan saja dulu, kalau memang pembiasaan. Jadi kalau dalam melakukan sholat, kita bilang sama anak-anak, maka sebelum sholat kita harus sampaikan kepada anak aturan ketika sedang sholat, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, oke anak-anak semuanya, sebelum kita sholat, Pak Idris mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kira-kira kalau sholat itu ada aturannya nggak ya? Oh, nggih. Susah bener. Kira-kira kalau dalam sholat itu aturannya apa ya? Gitu ya. Biasanya anak itu akan merespon. Aturannya harus khusyuk Pak Idris, nggak boleh bercanda, nggak boleh tengok-tengok dan seterusnya. Ini kita lakukan setiap hari, ya. Tidak boleh hanya sesekali saja. Atau ketika anak sudah mampu bersikap khusyuk dalam sholat, kita juga tidak boleh berhenti menyebutkan aturan-aturan sebelum sholat, seperti itu ya. Nah, maka ketika sholat, gitu ya, apalagi kalau sholat ini dilakukannya setiap hari, gitu ya, menjadi pembiasaan, maka ketika sholat, ya sudah, disinilah butuh keteladanan guru. Kecuali memang si anak tersebut sangat mengganggu, gitu ya. Artinya mendistraksi semua teman-temannya yang lain, nah ini boleh, gitu ya. Nah, ini boleh langsung bukan kita bukan kita betulkan gerakan sholatnya. Kalau dia sangat mengganggu, langsung kita ambil, gitu ya. Makanya ini Bu, kan ada si Asti, ada ini yang langsung kita ambil si anak tersebut dan kita pisahkan dari anak yang sedang sholat yang lainnya, seperti itu. Dan biasanya kita tentukan peraturannya dipertegas lagi, seperti itu. Gimana cara itu kan berapa kali tuh, Bu? Kalau gitu kan nggak paham. Banyak suara-suara ya Bun ya. Bu Inel, tolong Bu Inel. Tolong Bu Inel, suaranya ditutup Bu Inel. Iya. Langsung buka ngomongnya Ya, suara-suaranya yang belum ketutup mengganggu. Oke, terima kasih. Ditutup ya, mohon maaf suaranya. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, iya. Sebentar Pak Idris. Silakan Pak Idris, bicara Pak Idris. Buka aja mic-nya. Ya, baik. Ya, baik. Jadi apa yang perlu kita lakukan jika ada anak yang seperti tadi itu, gitu ya. Dia masih tendang-tendang, kemudian boleh nggak sih kita langsung aja nih tangkep anaknya, set gitu ya. Ruku langsung kita gitu ya. Sujud langsung kita sujudkan seperti itu. Nah, sebenarnya ini boleh saja, gitu ya. Tapi prinsipnya yang paling penting adalah jangan sampai apa yang kita lakukan
menjatuhkan harga diri anak. Ya, sekali lagi saya ulang, jangan sampai yang kita lakukan menjatuhkan harga diri anak. Usia 5 tahun ini apa ya? Egosentrisnya lagi tinggi-tingginya gitu. Lagi tinggi-tingginya 5 tahun, 6 tahun usia PAUD ini, usia TK ini berpusat pada ego. Jadi kalau kita sedikit saja menjatuhkan harga dirinya atau anak merasa harga dirinya dijatuhkan, maka kita sama saja sudah menghambat perkembangan atau pertumbuhan Motoriknya ya. Bukan hanya motorik, tapi juga daya kritis, gitu ya, kognitifnya dan seterusnya, sosial emosinya dan lain sebagainya, gitu ya. Ada anak misalnya, ya, ketika sholat bercanda, kemudian kita langsung sujudkan, kemudian dia merasa sedih. Nah ini harga dirinya merasa ternodai. Harga dirinya. Nah, karena harga dirinya ternodai, besok dia akan bercanda lagi. Gitu. Oh, itu cirinya ya? Ya. Oke. Besok Pak dia Idris, akan, ya. ini ada yang nanya juga nih, Mbak Eva ya. Nggak apa-apa ya, saya potong sebentar karena intinya jawabannya sudah ketangkep bahwa jangan sampai kemudian menyinggung harga diri anak. Saya sendiri sebenarnya cukup kurios gimana sih kita tahu anak itu tersinggung atau bagaimana sih kelihatan kita sampai tahu tahapan anak itu harga dirinya terusik kayak gitu. Tapi ini Mbak Eva mau coba menanyakan, monggo Mbak Eva. Mic-nya dibuka ya. Halo, Mbak Eva. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum, Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan. Ibu Eva dari mana? Silakan diperkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan, saya dari EPBWI Garut. Ya. Dari Garut, Pak. Iya. Iya, silakan, Mbak Eva. Ini mau menanyakan tentang anak yang gimana ya, yang susah diatur di masa maaf ini di masa remaja, Pak ya. Oh, masa remaja, ya boleh silakan. Di masa remaja kadang si anak itu gimana ya, susah diatur, gampang marah gitu ya. Udah dicontohin, udah di pengarahannya yang lemah lembut gitu, udah dikasih sayang, tapi sedikit nurut, tapi kebanyakannya agak membangkang gitu. Apakah kita harus bagaimana gitu? Solusinya mungkin ada pengembangan yang kasih sayang yang sudah ada, orang tua yang lengkap gitu. Gimana coba? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eka di Garutnya. Kumaha damang Eva ya? Iya. Ibu Eva kawit di Garut. Kumaha damang Ibu? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Ya, Ibu Eva, saya bukan pakar bukan ahli dalam psikologi anak, terutama untuk anak yang usianya berapa, Bun? 15? SMP, SMA, Pak. Oh, yang sekitar SMP, yang satunya SMA gitu. Oke. Ya, ini memang saat di mana anak mencari perhatian orang tua, gitu ya. Iya, mencari perhatian. Nah, maka kalau dia mencari perhatian, maka memang solusinya adalah memberikan perhatian, gitu ya. Anak usia dini
ini masih figuritas gitu ya, masih sangat figur gitu ya. Melihat bundanya sholat, dia akan ikut sholat. Melihat bundanya dandan, dia ikut dandan gitu ya. Ibunya pakai lipstik, anaknya ikut pakai lipstik gitu ya. Ibunya selfie-selfie, anaknya juga ikut selfie-selfie kayak begitu. Nah, kemudian pada tahapan selanjutnya, kalau anak laki-laki di usia 6 sampai 7, 8 gitu ya, ini sosok bunda menjadi penting gitu ya. Perlu dekat dengan bunda gitu ya. Nah, kemudian pada fase selanjutnya di usia 13 sampai usia 16 tahun kalau dalam Islam, ini harus dekat dengan ayahnya. Ayahnya harus menjadi sahabat, seperti itu ya. Maka yang diperlukan kalau anaknya gimana ini anaknya udah dikasih tahu, udah diturutin juga udah tapi masih bandel aja gitu ya. Maka yang perlu pendekatan ini adalah sosok ayah, gitu ya. Ini kalau dalam Islam ya, kalau dalam Islam. Kenapa ayah gitu ya? Di Islam banyak contohnya gitu ya. Mulai dari Luqmanul Hakim gitu ya. Luqmanul Hakim ini memberikan contoh ayah yang berdialog kepada anak. Kemudian Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dia yang berdialog kepada Ismail gitu ya. Nah, kemudian Zakaria, Yahya, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali dalam contoh dalam Al-Quran. Kalau anak sudah beranjak remaja, maka peran penting ayah ini menjadi sangat penting. Gitu ya. Bukan hanya bunda, gitu ya. Bukan hanya bundanya saja. Karena begini, ini teori ya, teori lagi. Suara ibu itu resonansinya berbeda dengan suara ayah, gitu ya. Berbeda. Ya benar. Gitu ya. Ibu itu kalau bicara, dia mau bicara ratusan kata, sebanyak apapun gitu ya. Ini yang terdengar sama anak ini hanya terdengar seperti suara dengung lebah. Wong 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 wong. Ini kalau ibu yang bicara. Gitu ya. Gitu. Atau seperti apa ya? Pernah lihat ini nggak? Ada tuh anjing pudel yang kecil itu kalau ada orang lewat dia pasti gonggong. Itu yang kedengeran kayak gitu tuh sama anak tuh. Aduh, Pak Idris gitu ya kita ya. Iya. Tapi kalau ayah gitu, ayah mah nggak usah banyak-banyak bilangnya. Nah, gitu ya. Menurut kamu, kan Nabi Ibrahim ngajarinnya begitu. Ya, bunaya ini aro fi manami anni azbauka fangzur maza taro. Wahai anakku, aku melihat kamu, aku bermimpi menyembelih kamu. Menurut kamu tuh bagaimana? Jadi ayah pun dengan intonasi yang lemah lembut. Nah, menurut kamu, apa yang kamu lakukan ini bagaimana? Jadi pendekatannya seperti itu. Ini Islam yang ngajarin loh ya. Saya cuma ngutip-ngutip aja nih. Ini Islam yang ngajarin. Yang ngajarin seperti itu. Jadi memang peran penting ayah ini sangat dibutuhkan seperti itu ya Bun ya. Jadi kalau bundanya yang ngomong, dia mau ngomong ribuan kata gitu ya. Apalagi menurut riset perempuan itu kata-katanya sangat banyak sekali gitu ya. 10 sampai 20 ribu kata per hari gitu ya. Kalau laki-laki nggak banyak kata-katanya, tapi memang perlu kelemah lembutan. Satu. Yang kedua, ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Ini perlu sentuhan ya Bun ya. Perlu sentuhan. Ada sentuhan di belakang punggung ini, ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Sentuhan di belakang punggung. Kalau anak perempuan ini disentuhnya diusap-usap punggungnya. Nah, ya sambil diusap-usap. Nah, jadi menurut ayah tuh begini-begini. Kalau menurut kamu bagaimana? Gitu ya. Perlu ditanya bagaimana menurut kamu. Kalau anak laki-laki itu ditepuk punggungnya. Wah, jagoan ayah.
Hebat kamu, Nak. Gitu ya. Tapi menurut kamu, apa yang kamu lakukan sama Bunda tuh bagaimana? Gitu. Jadi kira-kira begitu ya, Bun ya. Ini sedikit trik aja, kita agak sedikit melenceng dari usia dini ke usia remaja nih. Iya Pak Idris. Oke Pak Idris, mungkin dilanjut ya dengan slide yang selanjutnya ya, karena baru yang pertama ya Pak Idris ya. Baik. Ya, baik Bu. Pasti banyak pertanyaan teman-teman. Pertanyaan bisa ditulis di kolom chatting ya dulu, nanti saya akan bacakan deh gitu supaya tahu siapa yang mau bertanya itu ya. Vivin, Monggo chatnya ditulisin. belum bisa Bu Vivin. Sudah Mbak? Sudah Mbak Inel? Apa saya? Sudah Mbak Inel? Ini sudah banyak yang chatting Mbak Inel? Iya. Teman-teman sudah bisa kan? Chattingnya? Sudah ada nih chatting juga? Iya. Oke, silahkan lanjut Bu Inel. Pak Idris, nuhun. Iya, baik. Ini belum bisa share screen. Ya, saya lupa. Ya. Share screen, monggo. Oke, baik, sebentar. Oke. Baik, kita lanjut ya ke metode yang selanjutnya. Ini metode yang selanjutnya yang biasa kami sampaikan di sekolah kami ini adalah, nggak bisa ya, sebentar. Ini mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi. Metode keteladanan, seperti itu. Nah, metode keteladanan ini seperti apa? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Anak usia dini itu banyak belajar dari cara meniru, kemudian meniru ucapan, tindakan, perilaku orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Apalagi jika ada sosok yang menjadi figur bagi dia. Nah, sebagai guru atau pendidik anak usia dini, ini tentu saja figuritas kita menjadi sangat kuat di mata anak-anak. Seperti itu. Pernah nggak merasakan ada orang tua yang curhat gitu ya? Bu Guru, aku mah nggak pernah didengerin nih Bu Guru. Gitu ya. Kalau Bu Guru yang ngomong pasti didengerin gitu ya. Nah, ini bukti bahwa kita adalah sosok figur yang kuat bagi anak. Maka sebagai figur yang kuat, apapun yang dilakukan oleh kita itu akan ditiru. Baik itu ucapan, tindakan, perilaku, dan lain sebagainya. Ini akan ditiru. Bahkan diduplikasi mentah-mentah oleh anak. Seperti itu. Saya pernah punya murid ketika di rumah, dia berperilaku seperti saya. Gitu ya. Bahkan gaya bicaranya, gaya berjalannya, kemudian bagaimana ketika saya gitu kan secara tidak sadar ngorek-ngorek hidung gitu, itu dipraktekin juga di rumahnya. Gitu ya. Ini maka keteladanan ini menjadi penting, gitu ya. Nah, bagaimana? Kenapa ini menjadi penting? Nah, bagaimana kita menerapkan keteladanan? Ya tentu saja kita harus menjaga sikap kita sebagai guru. Rasulullah bilang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka akhlak kita, adab, itu sebagai guru harus minimal ya, saya katakan minimal terlihat baik di depan anak-anak. Gitu ya. Padahal tuntutan jadi guru itu bukan cuma ketika di depan anak-anak saja. Maka berat. Profesi guru ini menjadi berat karena tuntutannya bukan hanya ketika di depan anak-anak, tapi tuntutannya 24 jam. Ya. Kita mengajar, pulang mengajar kita ke pasar. Ketika ke pasar kita guru atau ibu rumah tangga. Guru tetap, meskipun kita memposisikan diri sebagai ibu rumah tangga, tapi tetap posisi kita adalah guru. Maka ketika tawar-menawar dengan pedagang, kita perlu melakukan tawar-menawar dengan adab yang baik juga. Gitu. Karena nanti orang akan melihat, tuh, guru YPBWI. Kok dia nawarnya sampai segitu amat sih? Gitu ya.
24 jam guru. Maka nah apalagi di depan anak-anak ya. Apalagi di depan anak-anak. Ini sangat penting. Ucapan, tindakan, perilaku dan seterusnya. Maka kalau kita misalnya contoh di sekolah saya, sekolah kami tanpa disuruh anak-anak masuk kelas untuk yang kelompok B terutama ini langsung berdoa. Gitu datang, Assalamualaikum Pak Idris, kemudian dia langsung duduk di tangga, kemudian dia baca doa. Doa masuk kelas. Gitu ya. Membaca doa masuk kelas, kemudian dia langsung masuk kelas, kemudian dia menyimpan sepatunya pada rak sepatu, kemudian menyimpan tasnya pada tempatnya, kemudian langsung memberi salam atau salim kepada guru-guru yang lainnya. Kenapa? Karena melihat contoh. Guru-guru kami yang datang itu harus wajib mengucapkan salam. Assalamualaikum. Gitu ya. Mengucapkan salam. Kemudian berdoa sebelum masuk kelas. Ini teladanan yang sangat luar biasa. Nah, dalam hal sholat, contoh sholat tadi, maka ini keteladanan juga menjadi penting. Kenapa? Kenapa saya katakan nanti aja. Menegurnya nanti saja. Gitu ya. Memberikan masukannya nanti saja, menanamkan nilainya nanti saja ketika sholat, karena anak butuh contoh, ya. Ini kan lagi sholat, ngapain bu guru sholat malah nangkep aku nyuruh ruku? Ini kan lagi sholat, bu guru aja nggak sholat tuh, malah nangkep aku, bu guru aja malah narik aku, nah, ya. Jadi ini metode keteladanan, ya. Kemudian ya Pak Idris, menarik. Oh iya ada lagi. Ya. Karena saya menarik betul. Sebentar Pak Idris, saya bicara ini. Keteladanan ini testimoni gitu kan, ya gitu. Testimoni, keteladanan ini memang penting ya kayak gitu. Kenapa? Ya karena orang anak itu melihat langsung gitu. Saya sendiri melihat bagaimana anak-anak menaruh tas, kemudian membuka sepatu itu tanpa disuruh itu. Pernah karena gregetan istilahnya lihat anak susah buka sepatu, itu saya mau ngambil langsung Pak Idris ngasih kode, Bu, tangannya sambil melambe-lambe jangan kayak gitu. Nah ini salah satunya begini-begini nih yang saya nggak ya, mungkin kalau ibu-ibu guru semuanya sudah biasa ya menerapkan gitu. Nah ini sharingnya kita ya. Monggo Pak Idris lanjutkan. Ya. Nah, maka dari keteladanan guru, maka anak yang akhirnya aktif menginternalisasi sendiri, gitu ya. Jadi akhirnya anak ngeh sendiri. Oh, Pak Idris, ya. nuhun katanya suaranya ada yang kecil, mungkin pakai ini ya, headset ya. Oh ya, baik. Saya angkat ya headsetnya. Iya, saya ulangi bahwa dalam metode keteladanan ini akhirnya anak yang aktif menginternalisasi sendiri nilai, gitu ya, nilai yang harus dimasukkan ke dalam dirinya. Oh, kalau sholat itu harus khusyuk ya, gitu ya. Karena dia melihat gurunya khusyuk, meskipun ada yang bercanda di sana kemari, gurunya tetap khusyuk, gitu ya. Oh, begitu ya. Aku malu sama bu guru. Bu guru aja khusyuk. Masa aku nggak khusyuk? Aku kan sayang sama bu guru. Nanti anak akan berpikir sendiri seperti itu ya. Oh, Pak guru aja nyimpan tas sendiri loh. Oh, nyimpennya di rak loh. Oh, baca doa loh. Oh, jadi aku juga harus kayak begitu nih. Biar keren. Juga kayak Pak guru sama bu gurunya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini metode keteladanan. Mungkin saya lanjut atau mau ada diskusi dulu? Bagaimana? Sejauh ini pertanyaannya belum ngarah Pak Idris. Boleh lanjut dulu Pak Idris? Bu Pipin, bagus nih, lanjut aja Bu Pipin. Iya, siap, oke. Baik. Baik, ini yang kemudian selanjutnya ini juga banyak ini metode yang kita terapkan, ini metode pembiasaan ya. Jadi kalau pembiasaan ini kita lakukan berulang-ulang
kesampingkan dulu targetnya, gitu ya. Jadi targetnya kita kesampingkan dulu nih, gitu ya. Kalau misalnya di sekolah bunda-bunda ada target-target hafalan, doa-doa, surat-surat pendek, ini targetnya kita kesampingkan dulu sementara. Di sekolah kami juga ada target sebenarnya, tapi ini kita lakukan target ini sebagai sebuah pembiasaan. Nah, ya. Nah, di dalam metode pembiasaan ini, maka kalau tadi yang aktif menginternalisasi itu adalah siswanya, kalau pembiasaan ini, lingkungan sosial yang harus aktif mengkondisikan situasi agar tindakan atau perilaku ditiru oleh anak. Gitu ya. Misalnya ya, ini setiap hari tadi yang saya sampaikan, anak ketika datang mengucapkan salam, memberi salam kepada guru, membaca doa masuk kelas, menyimpan sepatu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini dilakukan setiap hari. Tanpa ada target, anak harus hafal membaca doa masuk kelas. Sudah kita biasakan saja. Enak kita baca doa masuk kelas. Aku nggak bisa. Yuk ikuti Pak Idris bersama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kharajna bismillahi walajna bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna gitu ya. Ini setiap hari gitu ya. Target, lupakan dulu targetnya. Masa 1 tahun dia nggak hafal baca doa pendek seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian juga sholat misalnya. Sholat yang kita lakukan ini juga pembiasaan gitu ya. Jam 9 lewat 15 kita sholat duha. Gitu ya. Nah, maka ini setiap hari dilakukan pembiasaan. Sholat duha, gurunya selalu melakukan sholat dengan husu dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah sholat kita melakukan murojaah, tidak ada target yang harus dihafal. Tapi masa iya sih 1 tahun nggak hafal? Ya, bacaan-bacaan sholat. Kalau di kami bacaan sholat itu dikeraskan. Karena kita latihan sholat sifatnya ya. Jadi Al-Fatihahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan seterusnya. Ini dikeraskan. Gitu ya. Nah, audio, cara belajar anak yang audio ini akan cepat. Gitu ya. Lingkungan sosial yang aktif, kemudian, nah ini ya tadi ya sudah saya sampaikan, mengesampingkan sementara target-target pembelajaran. Nah lingkungan sosialnya seperti apa? Ini bahkan bukan cuma pembiasaan, bukan cuma tingkah laku, bukan cuma target-target hafalan dan lain sebagainya. Tapi lingkungan sosial yang dimaksud di sini juga display ruangan, display kelas, dan seterusnya. Nah ini gitu ya. Ini juga menjadi sesuatu hal yang bisa membangkitkan curiosity anak dalam menanamkan nilai-nilai keislaman. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang terakhir yang cukup agak unik di kami. Ini ada metode seni dan teater ya. Nah, ini kami selalu menciptakan sesuatu yang baru untuk memancing rasa ingin tahu anak. Gitu ya. Jadi ketika anak tiba di sekolah, ini dia akan melihat sesuatu yang berbeda. Apakah gerangan ini? Pak Idris, kenapa tiba-tiba ada air terjun di dalam ruangan sini? Gitu ya. Kenapa tiba-tiba ada pesawat besar di tengah tempat kita membaca Iqra, gitu ya. Nah, ini memancing rasa ingin tahu anak. Ada apa? Ada apa? Ketika anak sudah bertanya ada apa, saat itulah kita masuk, gitu ya. Ada apa? Menurut kamu ada apa, nak? Coba, nak. Apa yang terjadi? Oh ya, aku tahu, gitu ya. Air terjun itu kan luar biasa, gitu ya. Wah, jawaban anak itu selalu luar biasa. Ada yang biasa-biasa aja. Aku tahu ini yang bikin guru-guru sih. Biasa aja. Ada juga yang seperti itu. Tapi kita berusaha, gitu ya. Yang penting kita usaha.
gitu ya. Menciptakan sesuatu yang baru. Apa sesuatu yang barunya? Lagu-lagu, gitu ya. Lagu-lagu kita ciptakan sesuatu yang baru, yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian cara bercerita atau menyampaikan sesuatu kepada anak, kita selalu menciptakan yang baru. Kalau misalnya berkisah atau mendongeng atau storytelling, itu biasa dilakukan dengan buku, maka kita bisa melakukan dengan hal yang lain, gitu ya. Bisa dengan buku, kemudian besok kita lakukan dengan boneka, oh masih biasa, anak gitu kan, oh buku biasa, boneka, oh biasa, gitu kan. Meskipun anak sudah mulai terpukau, besoknya lagi gurunya yang jadi boneka, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang baru selalu terus kita ciptakan. Kita mau mengenalkan Rasulullah ketika berhijrah, misalnya. Rasulullah ketika berhijrah, betapa beban yang mereka bawa dan lain sebagainya. Maka dalam mengajar kita semuanya berpakaian ala masyarakat Arab pada zamannya. Misalnya seperti itu. Kita mau mengajarkan tentang tentang bagaimana adab-adab berada di dalam pesawat, maka guru berubah semuanya. Ada yang menjadi pilot, jadi pramugari, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini lingkungan untuk memancing rasa ingin tahu anak. Nah, tentu saja. Nah, kalau anak sudah terpancing rasa ingin tahunya, langsung kita masukkan. Dan tentu saja nilai-nilai Islam, nilai-nilai keimanan itu harus masuk di situ. Gitu ya. Jadi bukan hanya pengetahuan saja, tapi value-nya harus selalu ada. Oke. Lanjut. Nah, ini kan anak usia dini senang dalam mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk dan cara. Maka menjadi penting ini yang metode bercerita, kemudian bernyanyi, storytelling, bermain peran, dan seterusnya. Ini tinggal kita yang memaknai apa yang dilakukan oleh anak. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa memberikan makna, memberikan value pada apa yang dilakukan anak, ini enak. Perlu latihan memang bunda-bunda semuanya. Kita perlu latihan. Lirik ya. Iya, ada suara-suara lagi. Kita perlu latihan, tapi memang kita harus mencoba setiap hari. Seperti itu. Kemudian ini ya, ini teknik-tekniknya, ada bernyanyi, bercerita, kisah, dongeng, yang harus dibuat secara interaktif, secara seinteraktif mungkin. Bagaimana anak merasa terlibat ketika kita mengisahkan tentang Sayyidina Umar, anak seolah-olah dia berhadapan langsung dengan Sayyidina Umar. Seperti itu. Ya. Ketika kita bercerita tentang kancil dan buaya misalnya ya, kalau zaman dulu ya, cerita tentang kancil dan buaya, maka anak di situ harus terlibat. Apakah dia menjadi kancilnya ataukah dia menjadi buaya atau menjadi yang lain-lainnya. Nah, ini. Nah, kemudian ketika ini sudah terjadi, maka penanaman nilai-nilai keislaman, akidah, keimanan, dan seterusnya, ini pandai-pandai guru menangkap apa yang keluar dari anak, gitu ya. Pasti ada banyak hal, gitu ya. Baik, bunda-bunda sekalian, mungkin ini, oh ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengemasnya? Saya lanjut ya, Bu Vivin ya. Iya Pak. Boleh, Silakan. boleh tanya. Oh, sebentar Bun. Siapa yang mau tanya tadi? Silakan. Bagusnya dilanjutkan dulu Bu Vivin biar selesai. Iya ya, kita Pak Idris biar
tuntas dulu ya Pak Idris ya. Oke, lanjutin ya. Kita tunggu ya Ibu-ibu, sabar ya. Kayaknya banyak yang akan tanya nih yang di monggo ya, silakan ditulis di chat dulu ya. Di kolom chatting dulu. Oke, monggo Pak Idris. Ya, baik. Nah, sekarang bagaimana kita mengemas setiap metode yang sudah saya sampaikan tadi itu menjadi satu kesatuan pembelajaran yang utuh. Nah, ini yang pertama, ini yang perlu kita lakukan. Ada tema, Bun, di sekolah masing-masing pasti ada ya, tema pembelajaran tematiknya itu pasti ada ya. Betul, pasti ada. Ya, maka dalam setiap tema-tema yang sudah kita tetapkan, biasanya kita menetapkan sendiri tema-temanya. Ini kita perlu menggali nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keagamaan, gitu ya. Misalnya temanya aku, gitu ya. Maka di dalam tema aku ini ada nggak sih kira-kira ayat Al-Quran atau hadis atau perkataan sahabat yang berhubungan dengan aku, gitu. Nah ini kita perlu gali, gitu ya. Atau dibalik, gitu ya. Susah nih kalau berangkatnya dari tema, gitu ya. Berangkatnya dari tema susah. Gimana kalau kita berangkatnya dari Al-Quran? Misalnya di Al-Quran itu ada surat namanya surat An-Nahl atau An-Naml, gitu ya. Surat tentang lebah. Bagaimana kalau lebah ini kita jadikan sebagai tema, gitu ya. Sudah jelas ayatnya di sana ada, gitu kan. Di Al-Quran ada ayatnya tentang lebah, ini yang kita jadikan sebagai tema. Sehingga kental di sana nuansa nilai-nilai keagamaannya. Seperti itu. Kemudian ini kalau yang tadi ya, tema dulu yang ditetapkan, maka yang kita lakukan adalah mencari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Kemudian baru kita menetapkan nilai keagamaan apa yang mau disampaikan, gitu ya. Jadi dalam satu tema ini kira-kira nilai keagamaannya apa yang mau disampaikan, seperti itu. Ayatnya apa, dalilnya apa, gitu ya. Jadi memang perlu dalam, gitu ya, Bunda, perlu ada tim riset, nggak khusus sih, tapi biasanya kalau kami di Raker ini kita bahas habis, gitu ya. Karena kami adalah sekolah Islam, maka tidak boleh lepas dari hal-hal yang seperti ini. Saya lanjut, kemudian setelah ketemu ayatnya, ketemu dalilnya, dan lain sebagainya, kemudian kita coba rancang. Kita coba desain kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai keagamaan. Kira-kira kalau hari misalnya ya, kegiatan rencananya ini, rancangannya itu kegiatannya harian, ataukah mingguan, ataukah bulanan, gitu ya. Misalnya, bahkan di dalam jemputan pun, kita ada jemputannya antar jemput siswa, ini harus ada nilai yang ditanamkan di situ juga, gitu. Temanya misalnya hujan, gitu ya, maka guru di dalam jemputan ini harus misalnya bercerita tentang hujan, storytelling tentang hujan, dialog dengan anak tentang hujan, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kalau ketika jemputan di dalam kendaraan itu terjadi hujan sungguhan, wah ini sangat luar biasa, gampang sekali kita akan mendapatkan aha yang tadi saya sebutkan itu tadi. Jadi setelah ayatnya ketemu, dalilnya ketemu, baru kita buat rencana. Nanti kira-kira hari ini apa yang mau kita lakukan, nilai keagamaan apa yang mau dimasukkan di hari Senin. Nilai keagamaan apa, akidah seperti apa yang mau kita tanamkan di minggu pertama, di minggu kedua, di bulan ke-1, bulan kedua, dan seterusnya. Nah, maka kemudian kita tempatkanlah metode-metode ini pada rancangan yang dibuat tadi. Misalnya, ini pembiasaannya nih taruh di kegiatan harian. Ini keteladanannya nih disetting sedemikian rupa, Bun. Ini keteladanannya nanti taruh di sini. Bahkan untuk sekelas TK kita membuat kayak semacam peta konflik sendiri, gitu ya.
Jadi nanti Pak Idris melakukan ini terus dikomentarin sama Pak Yudin misalnya. Nanti Pak Yudin dikomentarin sama Bu Ina. Gitu. Ini sampai kayak begitunya gitu ya. Nanti kemudian kita lihat reaksi anak, kemudian kita masukkan AHA-nya. Gitu. Ini ya. Ini sampai detail kita rancang semuanya. Kemudian yang ketiga baru kita aplikasikan dalam pembelajaran, gitu ya. Setiap hari, harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Improvisasi menjadi penting, sangat penting dalam hal penanaman nilai keimanan. Kenapa improvisasi sangat penting? Karena ini seperti yang saya katakan tadi, ini bukan hanya transfer pengetahuan. Tapi setiap detik, setiap apa yang dilakukan oleh anak, setiap apa yang menjadi perilaku kita, itu harus ada nilai-nilai atau value yang bisa ditangkap oleh anak. Seperti itu. Yang terakhir tentu saja kita melakukan evaluasi. Nah, kita evaluasi setiap Jumat misalnya ya. Pembelajaran Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita evaluasi. Ini ada yang salah dan nggak boleh marah kalau dievaluasi. Ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting. Kalau dievaluasi nggak boleh marah. Pak Idris tadi itu tuh waktu hari Selasa itu Pak Idris melakukannya begini, ucapannya begini. Kan saya jadi bingung tuh Pak ngeresponnya. Untunglah ada Bu Nur yang langsung masuk AHA-nya. Nilainya masuk ketika di situ. Nah, seperti itu. Jadi evaluasinya itu sampai detail juga gitu ya. Pembelajaran. Pak, hari Senin tanggal sekian itu yang Bapak lakukan itu begini Pak. Gitu ya. Nah, saat itu ada si anak yang bertanya begini. Tiba-tiba datang yayasan. Bapak malah ngobrol sama yayasan. Ya, jadi kayak begitulah. Sentil rasanya. Enggak ada maksud. Enggak apa-apa, Pak. Memang kenyataan. Gitu ya. Jadi kita melakukan evaluasi per adegan yang kita rencanakan, gitu ya. Kalau improvisasi ini tentu saja di lapangan banyak sekali improvisasi yang kita lakukan, gitu ya. Bunda-bunda dan ayah yang disayangi Allah, mungkin saya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya kita sharing saja, kita sama-sama bincang-bincang saja. Sekali lagi mohon maaf, saya ini bukan pakar. Bukan ahli juga, dan keilmuan saya tentu saja jauh di bawah dari bunda-bunda dan ayah yang ada dalam forum ini. Gitu. Jadi silakan yang mau bertanya, yang mau menyampaikan pendapatnya atau sharing pengalamannya, silakan. Iya, terima kasih Pak Idris. Kalau seandainya boleh tepuk tangan sih, kita tepuk tangan sekali ya, kayak gitu, atas apa yang disampaikan, banyak inspirasinya, kayak gitu. Cuma karena kita pakai speaker dan pakai online, nggak mungkin kita lakukan. Insya Allah dari apa yang disampaikan melalui chat, banyak sekali yang merespon, kayak gitu. Saya akan coba panggil ya dari beberapa ini. Ini siap-siap Bu Ani. Oke, sebentar ya. Sebentar Bu ya, sebentar. Oke. Sebentar Bu, saya panggil dulu. Ini siap-siap Bu Anida Khairia, gitu ya, dari Bangkalan, tentang bagaimana nanti akan dibacakan sendiri. Kemudian dari Aprilia, ditulis Bu ya, di chat ya Bu ya, sebelum kemudian supaya kami tahu ya. Di chat ditulis Bu ya, yang mau tanya biar enak. Kemudian Aprilia Krisanti ya, siap-siap. Kemudian Eni Erawati, ya siap-siap. Ketiga yang ini. Kemudian Bu Rotwana. Oke. Kemudian Ibu Ismu, banyak Pak Idris, bingung kan, udah 4 ini. Oke, saya panggil dulu Bu Ismu Supriyati, kayak gitu ya. Untuk KRA itu mana ya?
Karangasem kayaknya ya. Oke. Silakan Bu Ismu. Setelah itu nomor 2 Bu Rotwana. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Ena Erawati. Yang keempat Aprilia Krisanti. Yang kelima Anida Khairia. Iya, silakan Tadi Bu Bu. Yenvita juga tanya Bu Vivin yang tadi di awal. Oh ya, kita udah panggil tapi nggak ngerespon ya. Berarti yang keenam ini Pak Idris. Wah, oke banget toh. Gitu. Oke, monggo Bu Ismu Supriyati, silakan dibuka mic-nya. Ya, itu anak saya, anak didik saya itu kemarin yang saya ajar itu anaknya itu susah diajar, tapi maunya di luar. Katanya itu di luar ada hantu-hantu gitu. Bagaimana itu? Anaknya suka teriak-teriak sendiri.